Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kelompok 10 tentang plastisitas otak yang beranggotakan Wira Galuh Destiawan, Nur Aini, Nurul Ibi Hardianah, dan Alin Dewi. Materi pertama, perkembangan sistem saraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem syaraf. Perkembangan sistem syaraf dimulai ketika sel ovum bertemu dengan sel sperma. Kemudian dari keduanya terbentuk menjadi zigot. Zigot inilah nantinya akan memecah dirinya menjadi beberapa sel. Mulai dari memecah menjadi 2 sel, kemudian terbelah menjadi 4, keempatnya membelah menjadi 8, dan seterusnya sampai organisme yang matang terbentuk. Selama proses ini terjadi, ada 3 hal selain multiplikasi harus terjadi. Yang pertama, sel-sel harus terdiferensiasi. Artinya, sel-sel yang ada harus menjadi otot-otot, neuron, sel-sel glia, dan seterusnya. Yang kedua, sel-sel harus menuju ke tempat-tempat yang tepat dan menyelaraskan diri dengan sel-sel di sekitar untuk membentuk struktur-struktur tertentu. Yang ketiga, sel-sel harus menjalin hubungan fungsional yang tepat guna dengan sel-sel lain. Nah, dalam memenuhi ketiga hal tersebut tadi, maka dalam perkembangannya sistem syaraf akan melewati 5 fase. Yang pertama yaitu induksi pelat neural, yang kedua proliferasi neural, yang ketiga migrasi dan agregasi, yang keempat pertumbuhan akson dan pembentukan sinapsis, yang kelima kematian neuron dan penataan ulang sinapsis. Otak manusia tumbuh secara substansial setelah lahir, volumenya 4 kali lipat antara ketika lahir dan setelah dewasa. Otak manusia pun berkembang jauh lebih lambat dibanding otak spesies lainnya dan belum mencapai kematangan penuh sampai masa remaja akhir. Bagian ini difokuskan pada perkembangan korteks prefrontal karena bagian otak ini adalah bagian otak yang mencapai kematangan paling akhir. Pada perkembangannya diyakini banyak bertanggung jawab atas perjalanan perkembangan kognitif manusia. Ada 4 fungsi kognitif yang secara konsisten dikaitkan dengan daerah ini. Korteks prefrontal tampaknya berperan dalam working memory, artinya menjaga agar informasi-informasi relevan dapat diakses selama jangka waktu pendek sementara sebuah tugas sedang diselesaikan. Kedua, merencanakan dan menjalankan berbagai sekuensi tindakan. Yang ketiga, menghambat respon-respon yang tidak tepat dalam konteks saat ini tetapi tidak demikian dalam konteks-konteks lain. Yang terakhir, mengikuti aturan-aturan perilaku. Lanjut pada fase ketiga. Fase ketiga yaitu migrasi dan agregasi. Migrasi dimulai setelah sel-sel mulai tercipta pada zona ventrikuler. Selama masa migrasi ini, sel-sel masih dalam bentuk yang belum matang, belum memiliki akson dan dendrit yang merupakan ciri-ciri neuron yang matang. Migrasi neural adalah perjalanan sel dari asal ke posisi akhir mereka di otak. Migrasi sel dalam tuban neural yang sedang berkembang memiliki 2 cara, yaitu migrasi radial dan migrasi tangensial. Migrasi radial yaitu migrasi dengan cara berjalan dalam garis lurus dari zona ventrikuler ke arah dinding luar pipa. Migrasi tangensial yaitu migrasi secara paralel pada dinding-dinding pipa. Sebagian besar sel terlibat migrasi radial ataupun migrasi tangensial untuk dapat meninggalkan titik asalnya ke tujuan targetnya. Ada 2 metode bagaimana sel-sel ini berkembang bermigrasi. Metode pertama yaitu translokasi somal. Ialah sebuah ekstensi tumbuh dari sel yang sedang berkembang ke arah migrasi umum. Ekstensi itu akan mengeksplorasi lingkungan terdekat untuk mendapatkan isyarat-isyarat atraktif dan repulsif selama ia tumbuh. Kemudian badan sel itu akan bergerak masuk ke dalam dan mengikuti proses ekstensi dan proses-proses trailing yang diretraksi. Yang kedua, migrasi yang dimediasi glia. Sebagian besar sel yang terlibat dalam migrasi radial melakukan migrasi itu dengan bergerak di sepanjang jaringan glial radial. Setelah neuron-neuron bermigrasi, maka masa agregasi dimulai. Setelah sel-sel bermigrasi, maka mereka harus menyelaraskan diri dengan neuron-neuron yang sedang berkembang lainnya
yang telah bermigrasi ke daerah yang sama untuk kemudian membentuk struktur-struktur sistem saraf. Kemudian fase keempat yaitu pertumbuhan akson dan pembentukan sinapsis. Setelah neuron bermigrasi ke posisi yang tepat, maka akson dan dendrit akan mulai tumbuh. Agar sistem neuron berfungsi dengan baik, proyeksi-proyeksi ini harus tumbuh hingga target yang tepat. Di setiap ujung akson atau dendrit yang sedang tumbuh terdapat sebuah struktur mirip amoeba yang disebut growth cone atau kerucut pertumbuhan yang mengulur dan meretraksi ekstensi sitoplasmatik mirip jari yang disebut filopodia. Begitu akson-akson telah mencapai tempat yang diinginkan, mereka harus membangun sebuah sinapsis yang tepat. Sinapsis adalah titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain. Sinapsis dibentuk oleh terminal akson yang membengkak. Sebuah neuron dapat menumbuhkan sendiri sebuah akson, tetapi dibutuhkan aktivitas terkoordinasi paling tidak dengan dua neuron untuk menciptakan sebuah sinapsis di antara mereka. Fase terakhir yaitu yang kelima, kematian neuron dan penataan ulang sinapsis. Kematian neuron adalah bagian normal dan penting dalam perkembangan neural. Kematian skala besar dapat terjadi secara bergelombang di berbagai bagian otak pada sepanjang perkembangan dan setelah dewasa. Kematian sel selama perkembangan biasanya bersifat aktif. Tidak adanya neutropin yang tepat menyebabkan mereka secara aktif bunuh diri. Kematian sel pasif disebut nekrosis. Nekrosis adalah disebabkan oleh faktor-faktor eksternal sel atau jaringan seperti infeksi, racun, atau trauma. Dalam kejadiannya, nekrosis hampir selalu merugikan dan bisa berakibat fatal. Hal ini terjadi karena sel-sel nekrotik yang hancur menumpahkan isinya ke dalam cairan ekstraseluler dan mengakibatkan inflamasi yang berpotensi merugikan. Kemudian ada kematian sel aktif disebut apoptosis. Jika nekrosis bersifat merugikan, maka apoptosis sering memberikan efek menguntungkan bagi organisme. Ketika kematian apoptotik ini terjadi, maka DNA dan struktur-struktur internal lain terpecah dan terbungkus dalam membran. Kematian dari sel tersebut akan mengakibatkan penataan ulang masif koneksi-koneksi sinaptik. Fase penataan ulang sinapsis ini cenderung difokuskan pada output masing-masing neuron di sel-sel postsinaptik yang jumlahnya lebih kecil sehingga meningkatkan selektivitas transmisi. Bab berikutnya yaitu pertumbuhan cerebral pada bayi. Setelah tadi perjalanan perkembangan sistem saraf terjadi ketika masa janin, maka bayi pun dilahirkan. Efek pengalaman pada perkembangan awal, pemeliharaan dan reorganisasi sirkuit neural. Efek pengalaman pada perkembangan adalah time dependent. Efek pengalaman tertentu pada perkembangan bergantung pada kapan pengalaman itu terjadi selama perkembangan. Ada sebuah pengalaman tertentu dapat mempengaruhi perkembangan. Bila pengalaman itu benar-benar kritis untuk terjadi dalam interval tertentu agar dapat mempengaruhi perkembangan, itu disebut critical period atau masa kritis. Dan apabila sebuah pengalaman memiliki efek besar pada perkembangan, ketika pengalaman itu terjadi selama interval tertentu, tetapi masih dapat memiliki efek-efek yang lemah di luar interval tersebut, maka interval itu disebut sensitive period atau masa peka. Efek pengalaman pada perkembangan hampir semua sirkuit neural. Apabila sirkuit neural setelah terbentuk tidak digunakan, mereka tidak akan bertahan hidup dan berfungsi dengan normal. Salah satu keuntungan lambannya perkembangan otak manusia adalah memberikan banyak kesempatan kepada pengalaman untuk menyempurnakan perkembangan. Efek pengalaman pada perkembangan otak difokuskan pada sistem sensori dan motorik yang mendasarkan diri pada manipulasi pengalaman. Efek pengalaman pada otak sebagian besar berkembang di luar mengakses deprivasi atau penganiayaan sensori secara umum. Mendeprivasi salah satu mata dari input selama beberapa hari pertama kehidupan memiliki efek adversif yang kekal pada penglihatan di mata yang terdeprivasi. Tetapi ini tidak terjadi bila mata yang lain juga ditutup. Bila hanya sebelah mata yang ditutup, kemampuan mata tersebut untuk mengaktifkan korteks visual berkurang, sementara kemampuan mata yang lain meningkat. Kedua efek ini terjadi karena deprivasi monokuler mengubah pola input sinaptik ke dalam lapisan 4 korteks visual primer.
Neuroplastisitas pada orang dewasa. Neurogenesis atau pertumbuhan neuron-neuron pada masa dewasa itu berasal dari neuron-neuron bulba olfaktori baru dan neuron-neuron hipokampal baru. Datang dari berbagai tempat berbeda. Neuron bulba olfaktori diciptakan dari sel-sel batang neural dewasa di lokasi-lokasi tertentu di lapisan ependimal yang melapisi ventrikel dan lapisan jaringan neural yang berdekatan. Dari sana mereka bermigrasi ke bulba olfaktori. Sebaliknya, sel-sel hipokampal baru diciptakan di dekat lokasi finalnya di hipokampus. Fungsi neuron-neuron hipokampal dan olfaktori yang baru diciptakan telah ditetapkan bahwa neuron-neuron yang diciptakan selama masa dewasa mampu tetap bertahan hidup terintegrasi ke dalam sirkuit-sirkuit neural dan mulai mengonduksi sinyal-sinyal neural. Neuron-neuron yang tercipta pada masa dewasa menjadi interneuron dan neuron hipokampal yang tercipta pada masa dewasa menjadi granul sel atau sel-sel granula di dentate gyrus dentate. Penemuan neuroplastisitas pada masa dewasa mengubah cara manusia memikirkan tentang dirinya sendiri bagi mereka yang mengalami gangguan perkembangan neural autisme dan sindroma Williams. Neural autisme adalah gangguan perkembangan neural kompleks yang debilitating atau melemahkan. Autisme merupakan gangguan yang sulit didefinisikan karena kasus-kasusnya sangat berbeda satu sama lain. Akan tetapi ada gejala-gejala inti autisme. 1. Berkurangnya kemampuan untuk menginterpretasikan emosi dan intensi orang lain. 2. Berkurangnya kapasitas untuk interaksi dan komunikasi sosial. 3. Berkomunikasi dengan sebuah subjek atau kegiatan. Diagnosis autisme biasanya didasarkan pada keberadaan ketiga gejala inti. Namun, ketiganya tidak muncul sekaligus di setiap kasus. Ada ciri-ciri lain yang cenderung di banyak kasus. Contohnya seperti resiko kelahiran autistik meningkat seiring dengan semakin tuanya umur ayah, bahkan ketika umur ibu dikontrol. Autisme banyak dijumpai pada bayi, sehingga setiap orang harus waspada terhadap tanda-tanda gangguan ini pada bayinya. Tanda awal tipikal autisme digolongkan menjadi 2 kategori. Pertama, onset kemampuan bahasa yang terlambat. Contohnya tidak ada ucihan frasa-frasa yang mengandung arti pada usia 24 bulan. Yang kedua, onset interaksi sosial yang terlambat atau tidak ada senyuman atau ekspresi gembira pada usia 9 bulan. Tidak ada gestur komunikasi seperti menunjukkan atau melambaikan tangan pada usia 12 bulan. Sindroma Williams. Sindroma yaitu sebuah gangguan perkembangan neural yang berhubungan dengan retardasi mental dan sebuah pola kemampuan dan ketidakmampuan yang amat tidak merata. Orang dengan sindroma Williams biasanya sosiabel, empatik, dan banyak bicara. Kemampuan berbahasa mereka lah yang telah banyak menarik perhatian, meskipun mereka memperlihatkan keterlambatan dalam perkembangan bahasa dan defisit pada masa dewasa. Keterampilan bahasa mereka mengagumkan mengingat IQ mereka biasanya rendah rata-rata sekitar 60%. Orang dengan sindroma Williams memiliki kekuatan kognitif. Beberapa di antaranya melibatkan musik. Meskipun kebanyakan tidak dapat belajar membaca musik, sebagian memiliki pitch yang sempurna atau nyaris sempurna dan sense of rhythm yang ganjil. Orang dengan sindroma Williams memiliki kekuatan kognitif, yaitu kemampuan mereka yang luar biasa untuk mengenali wajah-wajah. Sindroma Williams juga berhubungan dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk beberapa masalah kesehatan yang melibatkan jantung. Gangguan jantung ini ditemukan merupakan akibat mutasi sebuah gen di kromosom 7 yang mengontrol sintesis elastin, protein yang memberikan elastisitas pada berbagai organ dan jaringan termasuk jantung. Materi kedua, kerusakan otak. Kerusakan otak disebabkan oleh banyak penyebab seperti tumor otak, gangguan-gangguan cerebrovaskular, prosthetic injuries, infeksi otak, neurotoksin, dan faktor genetik yang lainnya. Yang pertama, tumor otak. Tumor atau neoplasma adalah massa sel yang tumbuh secara independen dari seluruh bagian tubuh lainnya.
tumor dapat memengaruhi fungsi otak hanya dengan tekanan yang diakibatkan pada jaringan di sekitarnya, dan mereka selalu merupakan tumor jinak. Namun, sebagian tumor bersifat menginfiltrasi. Tumor yang menginfiltrasi adalah tumor yang tumbuh dengan menyebar melalui jaringan di sekitarnya, yang biasanya menyebabkan malignant tumors atau tumor ganas, yang sangat sulit sekali untuk dibuang sepenuhnya, karena kanker yang tertinggal akan terus tumbuh walaupun setelah operasi. Yang kedua, gangguan cerebrovaskuler berupa stroke. Stroke adalah gangguan cerebrovaskuler yang menyebabkan kerusakan otak. Ada dua tipe utama stroke, yaitu mereka yang diakibatkan oleh pendarahan cerebral dan yang diakibatkan oleh iskemia cerebral. Pendarahan cerebral terjadi ketika pembuluh darah cerebral pecah dan mengalir ke jaringan neural di sekitarnya dan merusaknya. Penyebab yang sering terjadi dan mengakibatkan pendarahan intracerebral adalah burading aneurism atau aneurisma yang pecah. Aneurisme adalah dilasi atau pembesaran patologi seperti balon yang terbentuk di dinding arteri di titik tempat elastisitas dinding arteri itu detektif. Selanjutnya ada iskemia cerebral, adalah fungsi disrupsi pasokan darah di sebuah daerah di otak. Ketiga penyebab utamanya adalah trombosis, embolisme, dan arteriosklerosis. Banyak kerusakan otak yang terkait dengan stroke adalah konsekuensi pelepasan eksesif neurotransmitter asam amino eksitatorik dalam glutamat tertentu. Yang ketiga, closed head injuries. Closed head injuries adalah cedera otak yang dihasilkan oleh benturan yang tidak memenetrasi tulang tengkorak. Contusions adalah cedera kepala tertutup yang melibatkan kerusakan otak pada sistem sirkulatori cerebral. Kerusakan seperti itu akan memicu terjadinya pendarahan dalam dan mengakibatkan hematoma. Hematoma sendiri adalah kumpulan darah yang menggumpal dan terlokalisasi di salah satu organ atau jaringan, atau yang biasa disebut dengan memar. Namun, benturan yang terjadi dapat menyebabkan kerusakan otak apabila benturan itu menyebabkan sisi otak yang berlawanan terbentur oleh tulang tengkorak bagian dalam. Namun, apabila konstruksi yang terjadi berulang-ulang dapat menyebabkan punch drunk syndrome, yaitu dementia. Yang keempat, infeksi otak. Infeksi otak disebabkan oleh invasi otak oleh mikroorganisme dan inflamasi yang diakibatkannya disebut enkefalitis atau encephalitis. Ada dua tipe infeksi yang sering terjadi, yaitu infeksi bakterial dan infeksi viral. Infeksi bakterial terjadi ketika bakteri menginfeksi otak dan sering menyebabkan pembentukan cerebral abscess atau kantung nanah di otak. Selain itu, mereka juga sering menginflamasi dan menyerang menings sehingga menciptakan gangguan meningitis. Selain itu, infeksi otak lainnya adalah sipilis yang ditularkan melalui kontak dengan luka di kelamin. Selanjutnya ada infeksi viral. Dibedakan menjadi dua tipe infeksi viral pada sistem saraf, yaitu yang memiliki afinitas tertentu untuk jaringan neural dan yang menyerang jaringan neural tapi tidak memiliki afinitas yang lebih besar untuknya dibanding dengan jaringan lainnya. Contohnya rabies. Rabies merupakan contoh infeksi viral yang memiliki afinitas khusus untuk sistem saraf. Contoh selanjutnya adalah virus mumps atau gondong dan herpes. Untuk virus mumps atau gondong dan herpes adalah contoh lazim untuk virus yang menyerang sistem saraf namun tidak memiliki afinitas khusus untuknya. Selanjutnya yang kelima ada neurotoksin. Sistem saraf juga dapat diserang oleh berbagai macam bahan kimia beracun yang memasuki sirkulasi umum dari traktus gastrointestinal, dari paru-paru, atau melalui kulit dan terakumulasi di otak. Seri ketiga, neuroplastisitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah sebuah kemampuan sel saraf otak untuk berubah, remodeling, dan reorganize dengan tujuan untuk mencapai kemampuan yang lebih baik untuk beradaptasi terhadap stimulasi yang baru.
Jadi ketika suatu otak yang berkaitan dengan aktivitas tertentu mengalami sebuah kerusakan, maka bagian-bagian lain dari otak dapat secara bertahap mengambil alih sebagian atau semua fungsi otak yang rusak. Di sini ada 4 pendekatan yang telah dilakukan oleh beberapa pakar studi. Pendekatan yang pertama adalah memblokir kerusakan otak dengan memblokir neurodegenerasi. Beberapa studi pada binatang menunjukkan adanya kemungkinan untuk mengurangi kerusakan pada otak, yaitu dengan memblokir degenerasi neural pada pasien manusia. Sebagai contoh adalah salah satu studi yang dilakukan oleh Su dan rekan sejawatnya pada tahun 1999 yang mengindeksi iskema cerebral pada tikus dengan membatasi aliran makanan ke otak. Hipokampus tikus-tikus di kelompok eksperimental diberi perlakuan dengan virus-virus yang diperkayasa secara genetik untuk melepaskan protein penghambat apoptosis atau bisa kita sebut dengan kematian sel. Pendekatan yang kedua adalah dengan membantu pemulihan dari kerusakan CNS dengan membantu regenerasi. Meskipun regenerasi biasanya tidak terjadi pada CNS mamalia, beberapa studi pada hewan-hewan laboratorium menunjukkan bahwa hal itu dapat diinduksikan. Salah satu studi yang menjanjikan adalah studi yang dilakukan oleh Cheng, Chow, dan Olson yang mentranseksi sumsum tulang belakang tikus sehingga membuat mereka lumpuh di bagian posterior tubuhnya. Para peneliti kemudian mentransplantasikan bagian-bagian saraf periferal bermielinasi di sekujur tubuh transeksi. Maka hasilnya, neuron sumsum tulang belakang beregenerasi melalui selubung mielin sel schwann. Dari hasil regenerasi tersebut, maka memungkinkan si tikus untuk mendapatkan kembali penggunaan kaki belakangnya. Pendekatan yang ketiga adalah membantu pemulihan dari kerusakan CNS dengan neurotransplantasi. Ada beberapa upaya untuk menangani kerusakan otak melalui neurotransplantasi. Telah dilakukan melalui 2 macam, yaitu yang pertama adalah mentransplantasi jaringan fetal ke dalam daerah yang rusak. Pendekatan pertama yang dilakukan dalam neurotransplantasi adalah dengan mengganti struktur yang rusak dengan jaringan fetal yang akan berkembang menjadi struktur yang sama. Hasil-hasil percobaan klinis tentang efektivitas transplantasi jaringan fetal banyak sekali menuai perdebatan karena adanya insiden efek samping motorik adversif yang kemungkinan akan menahan upaya-upaya di masa depan untuk mengembangkan neurotransplantasi. Yang kedua adalah mentransplantasi kultur batang sel atau stem cells. Para peneliti berusaha mengembangkan berbagai prosedur untuk memperbaiki kerusakan otak, yaitu dengan menyuntikkan sel-sel tunas embrionik ke dalam tempat yang rusak. Begitu disuntikkan, ternyata sel-sel tunas dapat berkembang dan menggantikan neuron-neuron atau mielin yang rusak di bawah jaringan sekitarnya. Beberapa studi yang dilakukan oleh para peneliti memicu gairah aktivitas penelitian. Penanganan yang efektif untuk kerusakan CNS berat tampaknya berada dalam jangkauan. Pendekatan yang keempat adalah membantu pemulihan dari kerusakan CNS dengan latihan rehabilitas. Pada stroke kecil, prosedur yang mereka lakukan adalah dengan mengikat tangan yang berfungsi selama 2 minggu, sementara tangan yang terkena pengaruh menerima latihan intensif. Performa lengan yang terpengaruh menunjukkan perbaikan yang nyata selama 2 minggu itu, dan ditemukan adanya peningkatan di daerah korteks motorik yang mengontrol lengan. Selanjutnya adalah cedera tulang belakang. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan ditopang oleh harness di atas treadmill atau ban berjalan yang sedang bergerak. Pendekatan ini memberikan feedback yang positif kepada pasien, dan pasien akan lebih mudah dalam mempelajari gerakan-gerakan berjalan. Di salah satu studi yang menggunakan penelitian ini memaparkan bahwa lebih dari 90% pasien yang dilatih
mampu berjalan secara mandiri dibandingkan dengan pasien yang hanya menerima fisioterapi konvensional. Pendekatan yang terakhir adalah melalui latihan kognitif dan fisik. Pendekatan eksperimental yang digunakan adalah dengan mengakses manfaat neurologis, yaitu dengan menempatkan binatang dalam lingkungan yang diperkaya. Lingkungan yang diperkaya di sini adalah lingkungan yang dirancang untuk mendukung aktivitas kognitif dan fisik biasanya dengan penempatan berkelompok. Contohnya adalah dengan mainan, roda berputar, dan stimulasi yang berubah-ubah. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.